Episode ke-34, Kerja Sama. Alika lebih dulu turun, lalu Danu yang dibantu oleh sopir. "Pak, langsung antar Bapak ke kamar ya," perintah Alika. "Ngapain kamu kesini?" tanya Danu. Tangannya menunjuk lelaki yang sedang ada di depannya. "Tenang saja, aku kesini cuma mau kasih selamat atas pernikahanmu. Ternyata tangismu di makam Airin palsu," lelaki itu berkata sambil berkacak pinggang. Alika memberi kode kepada sopir yang mendorong kursi roda Danu, tetapi laki itu kekeh menahan roda kursi. "Kembali ke mobil, nanti kupanggil baru datang," perintah Danu. Setengah ragu, lelaki tua itu kembali ke dalam mobil. "Masuk, kita bicara di dalam aja Kak," ucap Alika. Dia mendorong kursi roda Danu. "Stop, jangan berani lagi kamu injakkan kaki di rumah ini," seru Danu. Alika menggeleng, malas dengan tingkah Danu. Dia melepaskan kursi roda Danu, membiarkan lelaki itu di tempatnya. Dia membuka pintu dan mempersilahkan Andika masuk. "Hei istri durhaka, kenapa meninggalkanku di luar?" Danu berteriak, namun diabaikan oleh mereka berdua. Andika duduk di sofa ruang tamu, matanya memandang sekeliling ruangan. Tak ada yang berubah, semua masih utuh, mulai dari warna dinding sampai figura yang menempel. Tak terasa air mata lolos begitu saja dari pelupuk mata lelaki itu. "Diminum Kak," ucap Alika. Andika menghapus air matanya lalu tersenyum kepada gadis itu. Dia sudah kenal sejak lama dengan Alika, sehingga dia tidak merasa marah atau sungkan, karena Airin memang pernah bercerita ingin menjodohkan Alika dengan Danu. "Kak, maaf, aku kesini mau ngantar undangan pernikahan. Kamu datang ya," ucap Andika. Dia menyodorkan sebuah kertas undangan berwarna merah maron. "Sungguh elegan. Sama Intan," tebak Alika sebelum membuka isi undangan. Andika mengangguk. Dia tersenyum simpul. "Selamat ya, aku bakalan datang, tenang aja." "Kamu apa kabar dengan lelaki buaya itu? Betah?" tanya Andika. Dia terkekeh ketika melihat wajah Alika cemberut. "Jangan bahas dia. Malas." Alika menggerutu. Andika semakin terkekeh melihat Alika. Dia seperti melihat Airin. "Aku pulang dulu, pamit Andika." Dia tak sanggup berlama-lama menatap gadis itu. "Kok buru-buru? Minumnya saja nggak diminum." "Intan nunggu, mau ngantar undangan yang lain." Andika bangkit melangkah keluar. Danu masih di teras. Dia tidak bisa masuk ke dalam rumah karena ada undukan di depan pintu. "Kalian ngapain lama banget di dalam? Ingat ya, dia ini istriku. Jangan mempengaruhinya macam-macam." Buh, tinju Andika mendarat di wajah Danu. Lelaki itu jatuh ke samping bersama kursi roda. Alika hanya melihat, sama sekali tak membantu. Sopir yang mendengar keributan datang lalu mengangkat Danu. Lelaki itu meringis menahan sakit pada kakinya. "Makanya kalau punya mulut dijaga, jangan asal ngomong. Tahu nggak kenapa waktu lahir kepala yang duluan? Karena sebelum ngomong pakai otak." Alika melangkah masuk setelah mengatakan hal itu, meninggalkan Danu yang masih kesakitan. "Bu, maaf ya, aku tinggal kerja, nggak apa-apa kan?" tanya Alika. Pagi ini dia sedang bersiap ke kantor. Sejak semalam Hamid sudah menerornya untuk masuk kantor. "Nggak apa-apa sayang, sebentar lagi Mbok Inul datang," ucap Bu Marni sambil mengelus lembut lengan menantunya. "Mas Danu masih tidur, aku nggak tega bangunin," ucap Alika lagi. "Iya, nanti ibu yang urus. Danu, kamu fokus kerja aja." "Makasih." Alika hambur ke pelukan mertuanya. Dia bersyukur walaupun Danu kasar, setidaknya dia memiliki mertua yang baik. Dengan diantar sopir Bu Marni, Alika berangkat ke kantor. Sampai di kantor semua orang menatap padanya. Belum sampai di meja kerja, bahunya ditepuk dari belakang. "Astagfirullah," ucap Alika menahan kaget. "Ke ruangan saya sekarang," perintah Hamid. Lalu berlalu menuju ruangannya. Alika mengekor dari belakang. "Silahkan duduk," ucap Hamid. Setelah Alika masuk di ruangannya, gadis itu menarik kursi dan duduk di depan Hamid, menatap ke arah lelaki yang sedang berkutat dengan sesuatu di bawah mejanya. "Langsung saja kamu siapkan kelengkapan berkas yang ada di meja kamu. Terus setelah itu kamu boleh cepat pulang. Persiapkan barang-barang besok. Kita ke Makassar, meninjau proyek jalan tol yang akan segera dibangun. Kita di sana 1 minggu." "Tak, saya tidak mau dengar alasan," ucap Hamid.
lalu mengangkat tangan dan memberi kode agar Alika keluar. Setengah menghentakkan kaki, Alika bangkit lalu berjalan keluar ruangan. Dia menggerutu tak jelas sepanjang jalan. Kali ini dia pusing, bagaimana harus menyampaikan hal ini kepada mertuanya. Apa dia akan diizinkan? Alika menyelesaikan pekerjaannya dengan terburu-buru. Dia ingin segera pulang dan berdiskusi dengan mertuanya. Tapi belum lagi dia selesai, Hamid kembali memanggilnya, meminta untuk menemaninya rapat di sebuah restoran. Sepanjang perjalanan, Hamid dan Alika tak banyak bicara. Mereka sampai di tempat meeting pada saat makan siang. Sedikit tertegun ketika mereka melihat siapa yang menjadi klien Hamid. Seorang lelaki yang diapit wanita yang mereka sangat kenal. Begitupun dengan wanita itu, tetapi mereka sama-sama bisa mengasah diri. Mereka saling berjabat tangan. "Selamat datang Pak Hamid, perkenalkan ini teman saya," ucap lelaki yang bernama Robi itu. Hamid mengangguk. Sedikit ragu, dia mengulurkan tangan menanggapi tangan Maya yang telah lebih terulur. "Maya." "Hamid, silakan duduk." "Baiklah, untuk mempersingkat waktu, semua kesepakatan yang Bapak tawarkan saya sudah setujui. Kalau tidak ada halangan, besok saya dan teman saya ini juga akan ikut ke Makassar meninjau proyek yang telah kita sepakati sebelumnya." Robi menjelaskan panjang lebar. Hamid mengangguk, lalu menyerahkan dokumen kontrak yang tadi dibuat Alika. Gadis itu sedari tadi hanya diam mendengarkan kedua lelaki itu berbicara, tapi matanya sekali-kali mencuri pandangan memperhatikan Maya. Wanita itu terlihat lebih glamor, dan terakhir mereka bertemu wajahnya semakin lancip ke bawah, semakin glowing, bahkan jika ada semut yang jatuh ke mukanya maka semut itu akan terpleset. Alika menutup mulut, menahan tawa karena pikirannya membayangkan semut meminta tolong karena terpleset di wajah Maya. Hamid menepuk lembut paha Alika, memberi kode agar menahan tawa yang hampir saja lepas kontrol. "Maaf, saya ke toilet dulu," pamit Alika. Dia meninggalkan tempat itu, tak tahan untuk tak tertawa. Hahaha, tawa Alika lepas setelah agak menjauh dari meja tempat mereka duduk. Setelah puas tertawa, Alika menuju toilet untuk memperbaiki penampilannya. Baru saja asik bercermin, pintu toilet terbuka. Maya masuk dengan anggun. Petak-petak suara hak sepatu memenuhi ruang berukuran cukup luas itu. Maya mendekati Alika yang masih tetap bercermin. Tak peduli pada Maya. "Gak usah berdandan kalau aslinya jelek. Gak akan jadi cantik hanya dengan make up," ucap Maya. Dia tersenyum mengejek ke arah Alika. "Siapa juga yang mau cantik? Itu sih gak penting. Aku kan sudah menikah. Yang kasihan itu sudah cantik dipacarin tapi gak dinikahin," balas Alika. Dia menutup kedua mulutnya seolah keceplosan. "Percuma juga dinikahi kalau gak ditidurin," ucap Maya lagi. "Tahu dari mana?" tanya Alika. Dia maju, mereka kini saling berhadapan. Jarak mereka tak lagi lebih dari 2 meter. "Taulah," jawab Maya dengan pedenya. "Mau bukti?"